Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Paguyuban Spiritual Sapu Jagat. Hari ini dan Mas pribadi silaturahmi ke tempat saudara saya. Dulu ini Ibu dan Bapak adalah pasien saya. Dan saya di sini mau cerita sedikit tentang perjalanannya saya dulu di saat saya pertama terjun di dunia spiritual, di saat saya pertama mengobatin orang. Jadi gini teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang perjalanan saya dulu di saat saya pertama terjun di dunia spiritual, terjun di dunia kegaiban, terjun di dunia pengobatan. Dulu saya pertama masih belajar, hijrah saya belum selesai. Tapi alhamdulillah pas saya pulang kampung menirakati suatu ilmu, dimintain tolong saudara saya, namanya Ibu siapa lali aku? Ibu Yami ya. Istrinya apa? Istri suaminya Pak Selamat. Beliau ini dulu sakitnya selama 2 tahun ya Bu ya? 2 tahun. Agak kesini nggak apa-apa Jan. Ini kan wawancara ini. Wawancara. Nah jadi gini, Ibu ini Bu Yami dulu selama sakit 2 tahun lamanya. Dan udah menghabiskan untuk spiritualnya atau dukunya atau kiai, dia menghabiskan 5 orang ya Bu ya, 5 orang, 6 saya ya. Iya. Tapi beliau ini masuk rumah sakit sering. Berapa kali Bu kira-kira? Walaupun 10 enak jere 10 enak. Ping 10. Nang puskesmas Blora ning Purwodadi. Mana wis 10. Jadi saya pas pulang kampung dimintain tolong sama Bapak Daman ini. Ini kan masih saudara. Ngasih tahu Pak Daman. Yang ngasih tahu Pak Daman, masih saudaranya sama Pak Dasir ini. Ini dulu saya di rumahnya beliau, di rumahnya Pak Dasir. Dulu saya tinggalnya. Saya tirakat untuk wirid, untuk zikir, saya di rumahnya Pak Dasir. Jadi Pak Dasir ini tahu semuanya tentang perjalanan saya. Nah, jadi saya dulu tinggalnya di rumahnya Pak Dasir. Tentang perjalanan saya, tentang saya ngapa-ngapain, Pak Dasir tahu. Yang bikinin kopi ya Pak Dasir, yang ngasih makan saya juga Pak Dasir. Saya dulu hidupnya wah nggak karuan dulu. Saya orangnya dulu itu ya, saya anggap langit atap rumahku, bumi sebagai lantainya. Saya hidupnya numpang di rumahnya Pak Dasir. Ya jujur aja, saya jujur. Emang saya orangnya anaknya orang nggak punya gitu. Gitu. Saya di sini jujur-jujuran. Nah, jadi alhamdulillah Pak Dasir ini peduli dengan saya, dengan keluarga saya lah. Nah, jadi saya tempat tinggalnya di sana untuk ibadah, untuk apa-apa di sana, sampai saya dulu dihujat orang banyak lah tentang, karena saya kalau wirid kan membakar dupa. Nah, bagi saya kan sunnah. Nah, orang yang tidak mengerti kan sangkain kan manggil setan, manggil jin, manggil makanya kalau mempelajari agama itu didalemin sekalian biar gak setengah-setengah tahunnya gitu. Kalau saya emang jujur orang bodoh gitu, tapi kebodohan saya bisa bermanfaat orang banyak sekarang gitu. Terus saya dimintain tolong, ibu ini katanya sakitnya gimana Bu, biar cerita sendiri ibunya. Dulu sakitnya gimana? Cerita. Rambekan. Terus kalau kumat gimana Bu? Kumat Muser-muser. itu kan
2 tahun lamanya, nyampe gebyoke diantemi nek kumat. Wah, pokoknya seperti orang stres gitulah kalau dibilang. Ya Bu ya. Iya. Sekarang badannya gemuk, udah cantik lagi. Dulu kurus. Wah, udah lama sekali. Saya pertama belajar mengobati teman-teman. Saya dulu gini, mengobati saya diminta tolong. Intinya saya yakin gitu aja tentang guru-guru saya memberikan sesuatu tentang ilmu. Dulu saya turun dari PS Singoluhur pertama. Dulu saya ngobatin ibu ini dari Padepokan Singoluhur. Nah, yang bimbing saya Pak Den Fauzi sesepuhku, yang membimbing saya guru saya Gus Azhar Al Wahab. Dulu ini saya cerita ya. Jadi saya tidak mau menghilangkan guru-guru yang sudah mengajari tentang keilmuan kepada saya. Jadi segala manusia itu ada hilafnya, ada kelalaiannya. Semuanya itu kita kembalikan lagi. Karena manusia itu tidak sempurna, teman-teman ya. Saudara-saudara saya semuanya. Dan saya dimintain tolong untuk mengobati ibu ini. Saya masih bingung itu. Karena di sisi lain saya belum pernah mengobati. Tapi saya yakin atas apa yang udah saya pelajari selama ini. Karena guru-guru saya pun mali lain atau ngerestuin gitu loh. Kayak Pak Den Mas Fauzi ngerestuin, Pri, kalau ntar kamu pulang kampung, kalau ada yang membutuhkan pertolongan, kamu harus siap. Jadi Pak Den, gitu. Saya pun nama Gus Azhar sama. Saya dulu pamitannya dari Singoluhur juga baik-baik gitu. Jadi saya masuk baik-baik, saya keluar dari Padepokan pun baik-baik gitu teman-teman. Jadi kita itu mempunyai adab ya. Jangan nggak punya adab, masuk baik keluar nggak baik. Nah itu nggak punya adab jenenge, nggak ada sopan santunnya. Kalau orang Jawa, makanya kembali lagi pada orang. Terus saya diundang ke sini, saya mengobati Ibu Yahmi. Wah ini kalau dulu kalau kumat, wah nyampe ini di kamar, keluar dari kamar aja dibopong 2 orang ya, 2 orang dulu. Jalan aja agak pincang. Nah kakinya, alhamdulillah di Facebookku kan ada itu saya pengobatan pertama. Saya pakai baju putih itu dulu lama sekali. Terus saya obatin, saya proses ritual dengan segala keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang sudah diberikan para guru-guru saya. Restunya guru adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk keilmuan. Ya, ingat itu baik-baik. Nah, saat proses des, saya takut pertama karena katanya kan kalau kumat serem gitu loh, buangin sesuatu. Nah, gitu. Alhamdulillah saya proses dengan perlahannya. Nah, bagaimana Bu setelah saya proses? Nah, sampai sekarang ya Bu ya, sehat kembali. Badannya semakin gemuk, semakin sehat sekarang. Meskipun sakit itu nggak wajar, kita kembalikan lagi kepada Allah. Gitu. Di rumah sakit ngabisin duit. Nah tuh ya, karena sakitnya nggak ini, kalau giniin terus ya ngabisin bondol, atau sawah atau sapi ya Pak ya. Iya Pak. Wah. Jadi orang-orang sekitar sini desa Ploso bilangnya seperti menemu emas 1 gentong katanya. Karena dikira orang itu tidak bisa sembuh ibu ini. Gitu. Alhamdulillah kuasanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang selalu istiqomah. Nah, setelah saya proses alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Terus saya kembali lagi hijrah lagi. Nah, saya hijrah lagi ke sana, ke daerah Jawa Barat. Terus saya pulang dari hijrah, saya mengiritkan ilmu lagi di kampung. Nah, saya proses 2 kali ya Bu ya. Saya 2 kali. Terus habis saya ngiritin ilmu, cara menyatukan ilmuku di kampung, di tempat lahiran saya kembali hijrah lagi sampai lama lagi, barulah
saya turun sampai sekarang Bu, habis hijrah di Serpong sama Kisah Muroso, di Bogor Gunung Putri sama Baripan, terus di Gunung Salak sama Mbah Ekoy saya, terus dikenalkan sama Pak Ustadz Ron dari Banten. Nah, terus belajar lagi di Sukabumi Gunung Bentang. Nah, perjalanan saya panjang sekali. Ntar kapan-kapan akan saya videokan tentang perjalanan saya biar tahu tentang hijrah. Intinya saya bertobat kepada Allah. Hijrah itu pertama. Karena dulu saya orang nakal, orang bajingan. Saya jujur nggak bisa ngaji. Karena kehidupan saya dari kecil nakal. Suka berantem, suka minum, suka nyolong. Nah, saya ya jujur ini. Ngapain hidup ditutup-tutupin gitu. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya membimbing murid, saya membimbing orang, kalau bisa seperti saya, membimbing baik, ngaji diri, buat saya itu penting sekali. Nah, biar tahu tentang kehidupan manusia, Allah menciptakan manusia itu seperti apa dan harus bagaimana sesama hambanya Allah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah keluarganya Ibu Yami dan Bapak Selamat bersyukur sekali sampai sekarang. Nah, ini mengisahkan tentang perjalanan saya pertama mengobati orang. Nah, ini Ibu Yami, ini yang saya obatin. Nah, ini parah sekali dulu. Saya nyampe gini dulu, mengobati sampai saya tutup hidup saya. Karena apa? Beliau mampu wangi-wangian nggak mau. Ya nggak Bu? Mau bau dupa nggak mau. Terus bau minyak wangi nggak mau. Wah, ini nih jin kafir ini. Nah, itu makanya jin kafir itu tidak suka wangi-wangi. Makanya kalau nggak pengen seperti jin kafir ya manusia itu harus wangi. Menghadap Allah aja wangi, harus sunnah gitu. Jangan mabuk wangi malah begini, itu berarti kebanyakan jin itu. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sedikit tentang perjalanan saya. Ini saya silaturahmi lagi di desa Ploso, nah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Mumpung saya ada di sini, saya silaturahmi. Saya tidak melupakan pasien-pasien saya, karena semuanya saya anggap saudara. Tetap saya tengokin bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya, seperti itu. Jadi biar semuanya kita doakan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, biar diberikan kesehatan jasmani rohaninya, selalu dirahmati, dibarokai Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezekinya ataupun aktivitas dan hajat tujuannya. Makanya untuk teman-teman kalau ingin belajar ilmu, dimantapkan dulu pikirannya, hatinya, harus mempunyai keteguhan hati, pendirian yang kuat, tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang lain, karena segala sesuatu kembali kepada diri kita sendiri. Karena yang menjalani adalah kita sendiri, bukan orang tua ataupun bukan saudara atau bukan teman. Yang bisa merubah nasib kita ya kita sendiri, yang bisa merubah takdir kita ya kita sendiri. Kalau kita tidak mau merubah, Allah pun nggak akan merubah takdir manusia gitu. Makanya kita itu selalu istiqomah, mantapkan hati, yakinkan hati kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita selalu dibimbing, selalu dijernihkan atas segala langkah kaki hajat tujuan kita, dan kita semakin kuat untuk ibadah kepada Allah. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau di tempat saya atau yang ikut saya, kalau nggak sinkron pasti dia akan mental, gitu aja gitu. Kalau saya menginginkan yang ikut saya harus bisa menjalani tentang apa orang Islam yang harus dilakukan, seperti itu. Emang itu hak kalian masing-masing, yang penting bukan di depan saya mau melakukan yang aneh-aneh gitu. Intinya selama sama saya bimbing yang baik, saya bimbing untuk di jalan Allah,
Entah itu dipakai atau tidak, itu hak kalian masing-masing. Ya Bu ya. Bu, sekarang rasanya bagaimana Bu? Kalau sehat itu enak nggak Bu? Enak ya Bu ya. Kalau nggak sehat nggak enak ya Bu. Meskipun duitnya banyak nggak enak ya Bu ya. Kalau nggak sehat ya Bu ya. Nah ini Bu, Ibu ya. Lillahi ta'ala ya Bu ya. Nah, lillahi ta'ala. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini pasien saya pertama saya ngobatin. Saya pertama terjun di dunia spiritual. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa bermanfaat untuk saudara-saudara saya semuanya dimanapun berada, di dunia YouTube maupun di dunia nyata, di luar negeri maupun di dalam negeri. Tetap saya selalu doakan yang terbaik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan rezekinya untuk saudara-saudara saya, teman-teman saya semuanya di dunia itu. Amin. Nah, mudah-mudahan kalau ini bermanfaat untuk kalian ya di subscribe, kalau tidak bermanfaat ya diabaikan saja. Nah, seperti itu, karena semua itu dari keikhlasan hati kita masing-masing. Oke, mudah-mudahan semuanya ini untuk pelajaran kita semuanya, biar kita semakin kuat dan kokoh seperti pohon jati. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kabeh. Masih bersama Paguyuban Spiritual Satu Jagat.